Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harapkan kalian masih tetap semangat karena hari ini kita masih belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran IPS kali ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai? Semoga dengan bacaan doa kita di awal pembelajaran, kita dikasih Allah kelancaran dalam menuntut ilmu. Nah, apa saja sekarang yang akan kita pelajari di pembelajaran IPS kelas 8? Kita sudah menginjak di bab 2, yaitu yang membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang mobilitas sosial, tentang pluralisme, dan akan belajar tentang konflik dan integrasi. Tapi untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Anak-anak, masyarakat Indonesia ini sangat beragam, baik itu sukunya, budaya, agama, dan masih banyak lagi. Nah, keragaman masyarakat yang ada merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Kekayaan itu melahirkan berbagai kebudayaan yang bernilai tinggi. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana terjadinya mobilitas sosial masyarakat Indonesia. Tetapi sebelumnya kita harus mengerti dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan siswa mampu menyebutkan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. A. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial kita akan belajar tentang pengertiannya, bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya ada dua, ada mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Sedangkan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial itu akan kita pelajari nanti di slide selanjutnya. Anak-anak, kalian perhatikan di situ ada gambar tentang orang yang menjadi pemulung, dan di sebelah kanannya adalah orang yang sudah menikmati hasil dari kerja keras mereka. Jadi di saat orang itu bekerja dengan sungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi ada juga di situ gambar yang bisa kalian perhatikan bahwa orang yang sudah hidup di level yang atas atau orang kaya, tetapi karena dia tidak bisa memanajemen keuangannya, dia berfoya-foya dengan kekayaannya, bisa jadi mereka di usia tuanya mereka akan menjadi orang yang sangat susah atau orang miskin. Jadi bisa dikatakan bahwa pergerakan atau perubahan dari strata sosial satu ke strata sosial lainnya disebut mobilitas sosial. Mobilitas di bahasa Latinnya artinya adalah mobilis. Artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial adalah seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, pengertian dari mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan.
Bentuk-bentuk dari mobilitas sosial tadi yang sudah Ibu sampaikan itu ada dua. Yang pertama A, mobilitas vertikal, B, mobilitas horizontal. Kita bahas A, mobilitas vertikal. Yang pertama adalah mobilitas vertikal dibagi menjadi dua. Yang pertama mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Apa itu social climbing? Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kalian simak di situ, orang yang seperti naik tangga dari dia yang di posisi bawah ke posisi atas. Karyawan bisa jadi manajer, bisa juga bahkan dia menjadi direktur suatu perusahaan. Yang kedua adalah mobilitas ke bawah atau social sinking. Apa itu? Merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Social sinking dapat terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau bahkan dipecat dari suatu pekerjaan. B. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status seseorang atau perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contoh di bawah itu bisa kalian simak bahwa digambarkan kepala perusahaan dipindah tugaskan untuk memperluas perusahaan di tempat yang lain dan tetap dia menjadi kepala perusahaan. Jadi dia tidak naik jabatan. Itu adalah mobilitas horizontal. Ya. Faktor pendorong mobilitas sosial. A. Struktur sosial. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah presiden yang pernah menjadi pemimpin negara Indonesia. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik Indonesia. B. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan tugas mobilitas sosial ke atas. C. Faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. D. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dalam kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah melakukan mobilitas sosial. E. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. F. Kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapatkan, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Beberapa faktor penghambat mobilitas sosial sebagai berikut. Ya. Penghambat mobilitas sosial yang A adalah kemiskinan. Ternyata faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. B. Diskriminasi. Berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan,
terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Nah, sekarang anak-anak, setelah tadi kalian menyimak videonya, ini ada latihannya. Kalian bisa buka buku paket halaman 88 aktivitas individu. Kalian hanya cukup mengerjakan individu nomor 1 dan 2. Tugas dikumpulkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagaimana anak-anak setelah kalian tadi menyimak video tentang mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial? Ibu berharap kalian sudah lebih jelas karena tadi sudah menyimak video ibu dengan seksama. Jadi intinya, jika kita berusaha belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Tetapi kalau kita bekerja seenaknya, belajar seenaknya, hasilnya juga pasti tidak akan memuaskan dan akan membuat rugi kalian sendiri. Anak-anak, untuk pertemuan kita selanjutnya, nanti di video pembelajaran ibu selanjutnya, kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak dari mobilitas sosial. Ibu harap kalian tetap semangat dan jaga selalu kesehatannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.